Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan highlight Juli 2024 untuk Taurus Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Oke, kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat hal-hal penting saja atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu yang bisa kau baca oleh kartu ini nanti. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra ya guys, atau afirmasi yang perlu kamu manifestasikan dimulai dari bulan Juli ini. Belajar memanifestasi ya. Dan satu kartu lagi, kartu clue, petunjuk, direction, nasihat yang akan membantu guys membuat bulan Juli terasa lebih menyenangkan untuk dijalani ya. Karena Juli pasti punya ceritanya sendiri, mungkin akan lebih bagus dari bulan Juni, lebih menyenangkan dari bulan Juni. Tapi bisa jadi guys, deng deng zong, oke. Gong nggak sampai jong banget ya. Tapi apapun nanti kartu yang terbuka itu yang akan aku sampaikan sama kamu ya. Aku bicara dengan banyak Taurus sekaligus ya guys. Jadi nggak semua Taurian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, maka tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin, oke? Oke. Kita langsung mulai saja. Yang pertama dari kartu afirmasi dulu. Ini yang afirmasi ya. Dam dadam dam dadam 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 dam dadam. Call upon the Almighty God, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Taurian Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for July 2024. Thank you very much. Juni akhirnya berlalu juga ya guys. Amin, 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 amin. Kalau readingan highlight sudah datang, berarti masuk ke bulan baru itu hanya kurang lebih sekitar 7 hari lagi guys. Akhirnya Juni berlalu juga. Parah banget apa Juni ya. Oke Taurus, mantra untuk Taurus. Terima kasih. I communicate with ease and grace. People are willing to embrace what I have to say. Wow. Sekali kita ulangin Taurus. I communicate with ease and grace. People are willing to embrace what I have to say. Aku berbicara dengan mudah. Dan grace itu guys kayak elegan, anggun, terhormat. Ya, tentunya orang yang bisa with grace berbicara itu yang dia bicarakan itu yang bagus-bagus guys. Yang dia sampaikan itu yang baik-baik, nggak yang kasar-kasar, nggak menghina orang, nggak mendiskreditkan orang, nggak bikin orang sakit hati, nggak membunuh orang dengan perkataannya. Something like that ya. Ease and grace. People are willing to embrace what I have to say. Orang-orang menunggu yang ingin aku katakan. Willing to embrace itu siap menyambut. Embrace itu kayak gini, hai gitu, kayak mama pulang dari kantor, kemudian anaknya keluar mama gitu, terus emaknya gini, hey gitu kan, ada datang, anaknya datang sama dia ke pelukannya, that's embrace. Jadi ketika kamu mengucapkan sesuatu, katanya orang-orang pengen embrace. Pastikan yang kamu ucapkan itu yang bagus-bagus guys ya. Kalau begini kartunya berarti akan ada peluang Taurus itu bicaranya ngasal guys di bulan Juli ini. Oke, aku akan dekatkan kartu ini dulu ke layar HP kamu supaya kamu bisa screenshot dan kemudian disimpan di galeri HP ya. Karena untuk memanifestasi kamu butuh minimal 21 hari berturut-turut membaca ini guys. Pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Pas lagi ngantuk-ngantuknya paling bagus ya untuk menginjek kalimat ini ke subconscious mind. Itu dia proses manifestasi. Setelah masuk ke subconscious mind, itu akan tersimpan selamanya untukmu. Kapan saja kamu membutuhkannya, ini akan naik ke awareness. Ketika sudah sampai di awareness, di otak alam sadar, maka setiap kali ada tindakan kamu yang membutuhkan ini akan mengingatkan kamu dulu guys. Kalau kamu mau kasar sama orang, kamu akan ingat I will communicate with ease and grace. Kenapa? Karena kamu terhormat. Kenapa? Karena kamu elegan. Kenapa? Karena kamu berpendidikan. Kenapa? Karena kamu baik hati. Kenapa kamu harus menjaga ucapanmu? Karena kamu orang yang baik. Something like that guys. Jadi kiblatnya atau dasarnya kamu berbicara dengan ease and grace because you are a good person. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengajak kamu bicara guys, dan dia kayak memancing-mancing kamu untuk tidak becoming ease and grace, langsung ingat ini kalimat ya. Oke, beda kelas bro, beda kelas sis. Kamu kampungan murahan, I'm ease and grace.
Jadi apapun yang kamu ucapkan sama aku tidak akan aku balaskan sama seperti cara kamu bicara sama aku. Because we are different. Beda kelas. Taurus itu terkenal sangat elegan guys. Terkenal. Satu lagi temannya Libra, sangat elegan sekali ya. Tapi kalau dibandingkan justru yang jargonnya elegan itu adalah Taurus, karena berkelas sekali. Kamu juga Taurus, kalau bicara harus berkelas ya. Jangan sembarangan katanya, karena di bulan Juli ini akan banyak sekali faktor X di luar sana yang akan memancing kamu untuk berbicara serampangan. Jangan ya, karena banyak yang mendengar kamu katanya guys di bulan Juli ini. Bayangkan kalau misalnya kamu lagi ngomong serampangan dan bos kamu dengar. Kamu lagi ngomong serampangan, orang tua dengar. Kalau kamu lagi ngomong serampangan, keluarga dengar. Kalau whatever ya, apapun itu. Because people are willing to embrace what you have to say. Pastikan yang kamu ucapkan itu adalah yang memang pantas untuk didengarkan orang atau pantas untuk diterima orang. Kuncinya ease and grace. Santai dan berkelas. Oke? Mari kita lihat kartu berikutnya, kartu petunjuk. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight July 2024, thank you very much. Dan 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 dan. Oke, apa katanya di sini? Notice the blessing. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kupu-kupu di sini guys yang terlihat. Lebih lagi malah ya, ada hanya berupa titik kuning saja. I don't know what kind of butterfly is this. But butterfly is always about transformation, perubahan dari yang nggak bagus menjadi bagus, dari yang tidak dilihat menjadi stunning atau terlihat luar biasa ya. Jadi notice the blessing ini kayak perhatikan, kenali. Notice itu guys, kenali atau sadari bahwa blessing ada untukmu dan banyak guys di bulan Juli ini. Oke. Biasanya ketika orang dapat kartu nasihat atau petunjuk tentang notice blessing atau count your blessing, perhatikan berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan padamu, itu karena sulit banget bersyukur. Kalau kita tarik lagi mundur guys, atau alasannya kenapa ada orang yang sulit bersyukur, mungkin hidupnya lagi berat. Karena memang biasanya di masa-masa berat kita sulit sekali bersyukur. Kerjaan lagi banyak, kita sulit banget bersyukur guys kalau kita masih untung punya kerjaan, ya nggak sih? Kalau misalnya ada hal lain gitu di dunia ini, keluarga misalnya, aduh banyak banget masalah keluarga, kita lupa bersyukur masih untung ada keluarga, ada orang di luar sana sebatang kara, ya nggak sih? Nah jadi biasanya ketika kita disuruh, atau kamu Taurus disuruh untuk count your blessing atau notice your blessing, itu karena kamu akan sulit sekali bersyukur, itu karena menurutmu bulan Juli ini akan berat. Padahal katanya banyak blessing, banyak berkat yang diberikan ke kamu ya. Semakin kamu bisa menyadari blessing itu atau berkat itu satu persatu guys, menyadari, menyukuri, maka bulan Juli ini akan bulan Juli ini akan terasa jauh lebih menyenangkan untuk dijalani katanya. Oke, the more blessing to recognize, the more blessing to come. Kalau aku tuh percaya banget guys, semakin kita mengenali berkat yang kita terima, semakin banyak berkat yang datang. Ini ternyata bagus juga ya. Wah, thanks God, ini ternyata keren banget. Thanks God, ini ternyata luar biasa. Itu semakin banyak yang datang. Sebenarnya belum tentu semakin banyak yang datang, but you will acknowledge there are so many blessing, custom with so many blessing. Semakin mudah kita untuk mengetahui yang ini adalah berkat, maka semakin mudah kita mengetahui bentuk berkat-berkat lainnya. Karena yang sulit itu guys, menyadari bahwa sesuatu adalah berkat. Sama kayak tadi tuh misalnya, aduh banyak banget masalah keluarga, kita lihat masalahnya. Banyak orang yang gak sadar kalau dia masih untung punya keluarga. Di luar sana mengadu ke siapapun, mau dimarahi keluarga pun gak ada yang mau marahin, karena gak punya keluarga, sebatang kara, something like that. Ketika sudah bisa dikenali blessing kita akan lebih mudah mengenali blessing-blessing lainnya. Itu yang membuat seolah-olah the more to come, semakin banyak yang datang ya. Oke, mari kita lihat kartu oracle-nya. Kartu tarotnya. This is the real highlight ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight July 2024, thank you. Aku akan ambil 4 kartu ya guys dari deck ini.
yang pertama aku mau ambil adalah kartu romance kamu, Taurus. Kok romance karir? Kenapa aku berantakan mulai? Karir. Aduh, sorry ya guys. Kemudian yang kedua kartu keuangan. Yang ketiga kartu romance untuk Taurus yang sedang couple. Kartu romance untuk Taurus yang sedang single. Oke. Iya, lagi banyak pikiran kamu guys pada secara umum secara umum readingan ini generalnya kamu lagi banyak pikiran aku lihat ya. The Ten of Wands untuk karir kamu. Kita mulai dari karir dulu. Ini beban ya. Tapi terbebani secara pikiran juga guys. Sebenarnya nggak beban itu tidak real, tapi kamu terbebani secara pikiran. Contoh gini, ada bos mau datang ya, mau ganti bos kita di bulan Juli ini. Iya, bosnya gimana? Nggak tahu, dengar-dengar pindahan dari Sulawesi. Sebelumnya dia memecat banyak orang di Sulawesi. Ada ratusan yang dia pecat sekaligus. Bersiap-siaplah kita semua akan dipecat yang ada di kota ini. Begitu dia masuk ke kota ini, mulai pusing. Padahal belum tentu bos itu yang datang guys. Belum tentu bos yang dari Sulawesi tadi, pindahan dari Sulawesi tadi akan masuk. Tapi udah boleh pusing duluan. It's not overthinking. Bukan overthinking. Overthinking itu nanti masuknya kalau aku dipecat, aku kerja di mana? Di mana perusahaan yang akan aku datangi lagi? Aku dapat uang dari mana? Itu baru overthinking. Tapi the Ten of Wands itu batasannya sampai aduh bos ini datang. Kamu ketakutan pada sesuatu yang belum terbukti. That's all. Untuk keluar dari the Ten of Wands adalah back to the reality, back to the now, the present. Itu baru salah satu contoh ya guys. Tapi yang jelas akan ada beban di dalam pikiran yang berat sekali, the Ten of Wands. Dan itu akan segera berakhir tentunya, karena Ten itu angka terakhir ya di tarot. Jadi begitu bos ini nanti datang, itu sudah tidak membebani lagi, karena pikiran sudah tidak ada. Maka pain akan menjadi kenyataan, ya nggak sih? Kalau memang benar dia akan memecat kamu ya, maka pemecatan akan terjadi di bulan Juli. Tidak ada pikiran dalam bentuk the Ten of Wands lagi, something like that ya. So nggak ada gunanya guys untuk berada dalam the Ten of Wands berlama-lama. Ten of Wands minor arcana itu bikinan manusia. Kamu bisa ada di energi Ten of Wands atau bisa tidak ada di energi Ten of Wands, itu tergantung kamu. Tergantung bagaimana cara kamu mengendalikan dirimu, oke? Keuangan Taurus ada penyesalan aku lihat di sini guys. Kayak ada sumber yang datang tapi ditolak satu, dan kemudian banyak penolakan dilakukan oleh Taurus untuk money income, untuk keuangan atau uang yang masuk itu kayak ditolak-tolak sama Taurus. Itu yang pertama. Atau yang kedua, Taurus akan sibuk menyesali kesalahan mengenai pengelolaan keuangan dari beberapa waktu sebelumnya. Berarti kalau begini Juli ini seret ya guys, mungkin untuk kalian. Dan kemudian jadi kayak ada yang disesali, aduh kenapa aku beli mobil, kenapa aku mulai cicil rumah, kenapa aku beli tanah, kenapa aku menghambur-hamburkan uang untuk ini, kenapa aku begini. Oke, the Four of Cups itu guys, lagi-lagi minor arcana. Buatan manusia, kamu menyesal, kamu yang bikin kamu menyesal. Emang ada yang berguna gitu Taurus? Kalau kamu menyesali kenapa kamu beli mobil, toh mobil sudah ada. Kenapa kamu mulai nyicil tanah, toh tanah sudah ada. Daripada menyesal gitu guys, lebih bagus doing something untuk keluar dari permasalahanmu. You can always face the problem of this world, Taurus, as the earth sign. Kamu itu ahlinya dalam menghandle masalah dunia. Trust me. Dan menyesali sesuatu bukan bentuk handling problem, bukan bentuk mencari solusi masalah. Menyesal tidak pernah menjadi solusi sebuah permasalahan. Keluarlah dari the Four of Cups ini, karena di mana karena kamu bisa keluar, kamu bisa masuk, tergantung dari kamu. Kalau kamu mau menyesal, there's nothing you can do selain mengingat-ingat yang lalu-lalu. Tapi kalau kamu keluar dari penyesalanmu, making something guys, mungkin kamu bisa melihat ada yang ditawarkan ke kamu ini, tapi nggak kamu lihat-lihat guys. Ada kesempatan, tapi kamu nggak manfaatkan untuk penghasilan baru atau sumber penghasilan baru ya. Kita teruskan guys untuk Taurus yang sedang in relationship. Ada the Page of Wands di sini, rasa optimis, kayak menunggu sesuatu berkembang ya guys. The Page itu akan selalu unstable, tidak stabil. Jadi hubungan yang sedang kamu jalani dengan seseorang di bulan Juli ini tidak stabil, atau dari dulu emang tidak stabil gitu guys. Tapi ada harapan, masih bisa diselamatkan, masih bisa dikembangkan. Lagi-lagi minor arcana. Jadi tergantung kamu. Kalau kamu bisa doing action untuk tetap membuat api itu ada gitu ya guys, mempertahankan, maka Page of Wands itu akan mengarah kepada
kelanjutan atau kelangsungan sebuah hubungan. Tapi kalau kamu bilang no, it's over, tidak akan bisa lagi, aku tidak mau melakukan apapun lagi, maka The Page of Wands ini akan turun ke ending. Dan ini di masa genting aku lihat The Page of Wands ini. Silakan kamu tentukan sendiri apakah kamu masih pengen lanjutkan atau tidak, itu karena itu tergantung dari kamu guys, tergantung dari caramu nanti ya. Lagi-lagi minor itu semua kamu yang punya keputusan, dan tindakanmu sangat dipentingkan sekali di situ ya. Ini dia khusus untuk Taurus yang sedang single atau jomblo, ada The World guys, ini di luar kendalimu. This is ending of a cycle, berakhirnya sebuah keadaan, berakhirnya masa jomblomu mungkin, atau berakhirnya attachment antara kamu dengan mantanmu. Ini dari universe ya guys, di luar kendalimu. Kalau misalnya ini adalah attachment, kamu sulit banget ngelupain mantanmu, sulit banget melepaskan kenangan masa lalu gitu, berkaitan dengan romance tentunya. Dan kemudian nanti tiba-tiba di Juli ini, entah tanggal berapa, kamu ngerasa oh my god, kok tiba-tiba udah ringan banget. Karena energetically ini di cut off ya guys, antara kamu dengan attachmentmu tadi atau kemelekatanmu tadi, itu universe yang cut off, di luar kendalimu. There's nothing you can do. Aku masih pengen tetap attach, aku masih pengen tetap mengingat dia, kamu gak akan bisa mengingat dia lagi. Aku masih pengen tetap menangisi dia, kamu nanti coba tangisi dia, air matamu gak keluar lagi. That's the world energy, oke? Itu yang aku rasakan paling kuat di sini untuk Taurus yang sedang single, yang akan segera masuk ke masa-masa single, ready to mingle, atau enjoy the single mode ya. Karena banyak orang yang single tapi nggak bisa menikmati kesinggalannya guys. Aku lihat di sini kamu dari datangnya The World ini, kamu akan cut off attachment dan kemudian mulai bisa enjoy masa-masa singlemu. Kamu akan happy sekali sendirian katanya, oke? Oke. Itu aja yang aku punya untuk kalian Taurus kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan highlight bulan Juli 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Juli. Wish you all the best Taurus. Thank you very much. Dadah guys.